Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar temanku semuanya ya? Selamat datang dan selamat menonton di video kami di channel Kopi Inspirasi 81 ya teman-teman. Ya teman-teman, baju saya basah teman-teman, habis membersihkan piringan, kemudian menata daripada pelepah-pelepah yang telah di pruning setelah panen ya. Kami rapi-rapikan dan kemudian cuacanya ini hujan rintik-rintik teman-teman sehingga basah. Baik, kita langsung masuk kepada materi menjawab pertanyaan daripada teman kita, subscriber kita, yaitu mengenai menginginkan lah, istilahnya menginginkan saya membuat video bagaimana cara menangani atau penanganan sawit yang tidak mau mengeluarkan bunga jantan maupun betina. Jadi boro-boro berbuah teman-teman, mengeluarkan bunga saja tidak mau ya, baik bunga jantan maupun betina. Baik teman-teman, kita mesti tahu teman-teman bahwa dalam dunia pertanian itu kita mengenal dua fase ya teman-teman, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, fase vegetatif tentunya juga Anda tahu, di mana pada fase ini sawit itu belum berbuah teman-teman, atau kita kenal dengan usia TBM teman-teman ya. Tanaman belum menghasilkan. Nah, di fase ini disebut dengan fase vegetatif, yaitu kita memerlukan daripada pertumbuhannya terlebih dahulu sebelum fase generatif. Nah, itu secara umumnya saja teman-teman ya, supaya lebih gamblang, lebih jelas yang dimaksud. Nah, kemudian fase yang kedua adalah fase generatif teman-teman, yaitu fase pembuahan. Nah, di fase pembuahan ini dikonsentrasikan kepada bunga ya teman-teman. Bunga kemudian bakal buah, kemudian menjadi buah, kemudian sampai masak, kemudian dipanen. Ini fase daripada generatif. Nah, pada tanaman tersebut yang disinyalir tidak mau mengeluarkan bunga jantan maupun betina, berarti sawit ini terus-menerus reproduksinya adalah dia tidak terkonsentrasi dengan fase generatif, yaitu pembuahan. Ada teman-teman tumbuhan yang seperti itu, yang nggak cuman sawit. Anda lihat mangga atau jeruk atau jambu dan sebagainya, kelengkeng ya, dia sampai tumbuh besar ya, tapi tidak mau berbuah sama sekali ya, tidak mau berbuah. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya kadang-kadang di pertumbuhan lain itu sering teman-teman mungkin dapati di video atau di tetangga Anda itu memperlakukan secara khusus, pemberian nutrisi secara khusus, pemupukan secara khusus sehingga dia mau berbuah. Begitupun dengan sawit. Nah, pada saat sawit Anda itu sudah memasuki fase generatif, semestinya dia itu mau berbunga dan mau berbuah. Kok dia tidak mau mengeluarkan bunga jantan maupun betina, berarti kita sendiri yang harus memperlakukan khusus. Nah, sama teman-teman ya, berarti kita harus memperlakukan khusus terhadap pohon tersebut ya. Pemberian nutrisi secara khusus, perawatan secara khusus, artinya betul-betul kita elus-elus ya teman-teman supaya dia mau berbuah. Nah, di sini saya hanya bisa menyarankan pemberian daripada pupuknya itu harus sesuai dengan fasenya ya. Kalau fase contohnya adalah generatif, yaitu kita harus memberikan pupuk yang fase generatif. Contohnya kalau pada sawit adalah, kalau pupuk majemuk itu menggunakan pupuk NPK 13627 atau NPK 13827. Bisa juga menggunakan NPK 161616. NPK 1616 ini bisa digunakan untuk fase vegetatif dan juga bisa juga digunakan untuk fase generatif. Itu bisa teman-teman ya. Tapi kalau NPK 13627 sebaiknya generatif saja, karena kalau kita lihat kadarnya yaitu N-nya 13, P-nya itu 6, kemudian K-nya itu sangat tinggi 27. Nah, ciri-ciri daripada pupuk yang untuk menunjang daripada fase generatif yaitu kadar kaliumnya yang sangat tinggi.
Nah, kemudian yang kedua yaitu Anda penuhi daripada unsur mikronya, teman-teman. Setelah kita menggunakan unsur makronya terpenuhi, kita penuhi juga unsur mikronya. Karena ini perlakuan khusus, teman-teman, terhadap sawit yang tidak mau berbuah tadi. Kalau Anda menggunakan NPK yang sudah ada unsur mikronya, Anda tambahi, teman-teman, secara lengkap ya. Unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman sawit. Itu saran saya, teman-teman. Jadi untuk ini perlakuan khususnya seperti itu, teman-teman ya. Seperti biasa, bersihkan piringan ya. Kemudian standarnya tidak naung ya, tidak naung dari pepohonan, atau jarak tanamnya juga tidak boleh terlalu rapat. Itu juga hal-hal yang memungkinkan bahwasanya sawit Anda itu tidak mau berbuah. Jadi ini saya pikir ini sudah aman dari semua itu. Piringan sudah bersih, kemudian tidak naung, dan kemudian jarak tanamnya juga bagus ya. Pemberlakuan juga bagus, kemudian pohonnya juga besar, kemudian pelepahnya juga bagus, hanya saja dia tidak mau berbuah. Nah, itu konsentrasinya. Maka kita berlakukan pupuk yang khusus untuk fase generatif. Nah, itu teman-teman ya. Dan ini dilakukan berulang-ulang. Insya Allah teman-teman suatu saat juga kalau memang dia itu sawit yang nantinya akan berbuah, dia akan mempercepat pembungaan. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.